Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 41. 2 hari kemudian, ketika Han Han sedang termenung menyendiri, telinganya menangkap gerakan orang di sebelah belakang. Dia tahu bahwa yang datang adalah orang yang memiliki ginkang tinggi, akan tetapi dia diam saja, menoleh pun tidak. Sumatai Hiap. Han Han baru menoleh dan melihat Tian Tok Lama telah berdiri di belakangnya. Cepat ia memberi hormat dan berkata, "Sepagi ini Lo Suhu sudah datang menemui saya, ada keperluan apakah?" Tian Tok Lama tertawa. "Kabar baik, Tai Hiap." "Kabar baik sekali. Pinceng sudah dapat menemukan adik Tai Hiap." Seketika wajah Han Han berseri, dadanya berdebar tegang. "Lo Suhu? Di mana dia? Benarkah Lo Suhu bertemu dengan Lulu?" "Ah, terima kasih kepada Tian yang Maha Kasih. Adikku masih hidup, Lo Suhu, di mana dia?" Tian Tok Lama memperlebar senyumnya, diam-diam ia kasihan kepada pemuda ini, kemudian ia menggerak-gerakkan telunjuknya seperti menegur kepada Han Han. "Tai Hiap, setelah Pinceng mengetahui keadaanmu, mendengar siapa adanya adikmu, sungguh Pinceng merasa makin kagum dan terharu. Mengertilah Pinceng, mengapa Tai Hiap demikian membenci perang, akan tetapi Pinceng kagum bahwa pendirian Tai Hiap tetap teguh tak terpengaruh keadaan. Kiranya adik Tai Hiap adalah seorang putri Manchu, Kalau tadinya Han Han masih curiga dan ragu-ragu apakah benar-benar pendeta Tibet ini tahu di mana adanya Lulu, kini keraguannya menghilang dan ia bertanya dengan suara mendesak. "Lo Suhu, setelah Lo Suhu datang menjumpaiku dan mengabarkan tentang Lulu, harap jangan menyiksa perasaanku dan katakanlah, di mana dia?" Dia belum lama datang bersama pasukan yang dipimpin oleh Putri Nirahai. Dia adalah seorang panglima Manchu, Tai Hiap. Han Han membelalakan matanya. Tidak mungkin, tidak mungkin." Pendeta itu memandang tajam. "Mengapa, Tai Hiap? Bukankah Nona Lulu seorang gadis bangsa Manchu? Di mana dia, Lo Suhu? Aku segera menyusulnya." Han Han berkata penuh gairah. Di perbatasan sebelah barat Minsan, di lereng-lereng gunung itulah dia bertugas melakukan penyelidikan. "Terima kasih, Lo Suhu." "Terima kasih, sekarang juga aku hendak berpamit dan pergi." Setelah berkata demikian, Han Han berkelebat pergi untuk minta diri dari Bu Sem Kui. Pemuda itu tidak tahu betapa Tian Tok Lama memandangnya sambil menggeleng kepala dan berkata lirih. "Sayang. Dia pemuda yang lihai sekali. Sayang." Bu Sem Kui tidak dapat menahan ketika Han Han berpamit dan menyatakan meletakkan jabatan dengan alasan ingin keluar dari Sichuan dan mencari adiknya. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa adiknya kini telah menjadi seorang panglima Manchu. Ketika ia mendapat perkenan dan keluar dari istana, dia bertemu dengan Wan Sin Kiat. "Sin Kiat, aku pergi sekarang juga, sudah mendapat perkenan buongnya. Selamat tinggal." Sin Kiat memegang lengan sahabatnya itu. Nanti dulu. Engkau hendak kemanakah, Han Han?" "Kemana lagi? Tentu saja mencari Lulu. Kalau lebih lama menanti di sini saja, sampai kapan aku dapat menemukannya?" Sin Kiat menarik napas panjang. Hatinya pun menyesal sekali mengapa dia tidak mendapat kesempatan untuk pergi sendiri mencari gadis yang telah merobohkan hatinya itu. "Aku pun akan minta izin dari Ongya untuk membantumu mencarinya." "Jangan." Cepat-cepat Han Han menarik lengannya. "Engkau masih dibutuhkan di sini, biar aku sendiri yang mencarinya." Setelah berkata demikian, Han Han melesat pergi cepat sekali. Sin Kiat menarik napas panjang. Lulu." Ia lalu mengambil keputusan untuk minta izin dari atasannya. Perang sedang berhenti, musuh tidak menyerbu. Kesempatan dalam menganggur ini akan ia pergunakan membantu Han Han mencari jejak gadis itu. Han Han berlari, atau lebih tepat berloncatan cepat sekali menuju ke pegunungan Minsan yang terletak di perbatasan utara Provinsi Sichuan. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, barulah ia tiba di daerah pegunungan Minsan itu. Daerah yang sunyi dan di daerah ini pun perang tidak tampak, suasana sepi dan agaknya para penjaga di pihak Sichuan juga melakukan penjagaan sembunyi-sembunyi di dalam hutan-hutan. Dengan kepandaiannya, Han Han dapat melalui tempat penjagaan dan memasuki hutan-hutan di seberang perbatasan, memasuki daerah musuh di Provinsi Kansu, di sebelah barat puncak Minsan. Pada hari kelima,
Pagi-pagi ia memasuki sebuah hutan dan hatinya agak bingung mengapa sampai sekian jauhnya belum juga ia menemukan pasukan Manchu. Mulailah ia meragu. Jangan-jangan ia ditipu oleh pendeta Tibet itu. Han mengusap peluh di dahinya dengan ujung lengan baju, beristirahat dan berdiri sambil bersandar pada tongkatnya, karena ia menjadi bingung, tidak tahu harus mencari kemana di hutan besar yang sunyi itu. Tiba-tiba Han menghentikan usapannya pada dahi dan leher, matanya melirik ke kanan kiri, tongkat siap di tangan. Ia mendengar gerakan banyak orang makin mendekat, agaknya mengurung tempat itu. Wir sing sing sing. Dari arah belakang dan kiri, meluncur banyak anak panah ke arah tubuhnya. Han menggerakkan tongkatnya dan semua anak panah runtuh. Kemudian bermunculan dari balik-balik pohon di sekelilingnya pasukan yang terdiri dari kurang lebih 50 orang. Mereka bersenjata lengkap dan terdengar aba-aba dalam bahasa Manchu disusul serbuan pasukan itu. Aku tidak ingin berkelahi, aku mencari adikku Lulu. Han cepat berseru dan karena ia menggunakan tenaga kaikang, maka suaranya nyaring sekali membuat prajurit Manchu terkejut dan langkah kaki mereka tertahan. Dia panglima pemberontak Bu. Tangkap. Bunuh saja. Tiba-tiba terdengar suara yang amat dikenal Han, suara Tian Tok Lama. Mulailah Han mengerti bahwa dia memang ditipu. Teringat ia sekarang bahwa Tian Tok Lama termasuk sekutu Pangeran Qiu yang ingin berdamai dengan bangsa Manchu. Kiranya pendeta itu sengaja menjebaknya di sini untuk membunuhnya, dan tentu saja untuk memperlihatkan iktikat baiknya terhadap bangsa Manchu. Han menjadi marah, apalagi ketika dugaannya itu terbukti dengan munculnya Tian Tok Lama, agak jauh dari tempat itu. Ia melihat pula Tai Li Lama si pendeta Tibet yang kurus, dan yang lebih memarahkan hatinya lagi adalah ketika ia melihat banyak orang-orang sakti yang pernah ia lihat di kota raja ketika ia mengejar Giam Kok Ma, yaitu sepasang saudara tikus kuburan dan si burung hantu yang menyeramkan, ditambah lagi dengan beberapa orang tokoh Manchu. Lawan yang berat, pikirnya, apalagi di situ terdapat 2 orang pendeta Tibet yang sudah ia ketahui kelihayannya. Betapapun marahnya, Han masih tidak ingin untuk bertempur, sekali-kali bukan karena takut, melainkan karena dia tidak mau membuang-buang waktu, ingin segera pergi untuk mencari adiknya yang ia yakin tidak berada di tempat ini dan keterangan Tian Tok Lama kepadanya itu palsu, hanya untuk menjebaknya di tempat itu. Maka ia lalu membalik dan meloncat ke belakang. Akan tetapi di belakangnya sudah menjaga pula prajurit-prajurit Manchu dan tiba-tiba bayangan orang tinggi besar menerjangnya dari samping dengan pukulan tangan yang mendatangkan hawa panas dan angin keras. Wut! Han meloncat ke belakang dan pukulan itu menyambar lewat. Akan tetapi pada detik berikutnya, kembali pukulan yang sama hebatnya menyambar dari belakangnya, dan cepat ia kembali mengelak. Kiranya He Giam Ong dan Pek Giam Ong. Masih ada lagi kah? Han berkata marah. Singgi. Sinar merah menyambarnya dan Han kembali mengelak dengan mudah. Ternyata di situ telah berdiri pula Hiat Chiang Xian Lima Sunio. Dengan demikian lengkaplah 3 orang murid yang terkenal dari setan botak yang sudah mengurungnya bersama puluhan orang prajurit Manchu. Hek Pek Giam Ong dan Hiat Chiang Xian Li, aku tidak mencampuri lagi urusan perang, aku hendak mencari adikku dan tidak ingin bertempur. Berilah aku jalan agar aku pergi saja dari sini, kata Han. He Giam Ong yang seperti 2 orang saudara seperguruannya tadi memandang Han penuh perhatian, terutama sekali ke arah kakinya yang tinggal sebelah, kini berkata dengan suaranya yang parau, sesuai dengan mukanya yang hitam dan tubuhnya yang tinggi besar. Han, engkau bocah setan sudah buntung kakimu masih menjual lagak. Lebih baik engkau lekas berlutut menyerah menjadi tawanan kami daripada kami turun tangan membuntungi kakimu yang sebelah lagi. Diajak demikian Han masih tetap sabar, akan tetapi ia tahu bahwa pertempuran tak mungkin dihindarkan melihat betapa pasukan Manchu itu, kini mengepungnya makin ketat dalam jarak dekat, sedangkan tokoh-tokoh sakti yang menyertai penjebakan ini pun menjaga dari 4 penjuru. Han, setelah kakimu buntung, apa sih dayamu menghadapi pasukan kami? Aku sendiri menjadi malu harus bertanding melawan seorang buntung, kata Pek Giam Ong memandang rendah. Minggirlah, biar aku pergi. Han masih bersikap sabar. Siut. Plak. Tubuh Ma Sunio terhuyung ke belakang ketika pukulannya tadi ditangkis Han seenaknya tanpa menoleh, hanya mengangkat tangan kiri menangkis datangnya pukulan itu dari kiri. Sudahlah, aku pergi saja.
Han Han berkata lalu tubuhnya mencelat ke kanan, menjauhi 3 orang murid Kang Toukui itu, hendak mendobrak penjagaan para prajurit Manchu yang mengurungnya untuk meloloskan diri. Melihat ini, 6 orang prajurit Manchu bergerak menubruk dan menyerangnya dari segala jurusan, sedangkan jalan keluar telah ditutup oleh penjagaan para prajurit. Han Han tidak melihat jalan keluar, terpaksa ia menggerakkan tangan kanannya mendorong dan 6 orang itu terpelanting ke kanan kiri seperti dihempaskan oleh tenaga angin badai yang amat kuat. Akan tetapi, sebelum Han Han sempat meloncat lagi, terdengar pukulan sakti menyambar dari belakang dan kanan kiri. Hawanya panas bukan main. Kiranya 3 orang murid setan botak itu telah menerjangnya dengan marah. He Giamong dan Pek Giamong menghantamnya dengan pengerahan ilmu pukulan mereka Toat Beng Vichiang sedangkan Masunio menggunakan ilmu pukulannya yang lebih hebat lagi, yaitu pukulan Hiat Chiang yang mengeluarkan bunyi bercuitan sangat tinggi sehingga membuat anak telinga tergetar. Ilmu pukulan Toat Beng Vichiang, tangan api pencabut nyawa, dari He Giamong dan Pek Giamong adalah cabang dari ilmu pukulan Huyang Xinjiang yang biarpun kehebatannya tak dapat disamakan dengan Fiang Xinjiang namun sudah amat dahsyat karena tubuh lawan yang terpukul selain nyawanya melayang juga akan menjadi hangus seperti terbakar kulitnya. Akan tetapi Hiat Chiang, tangan merah, dari Masunio masih setingkat lebih tinggi lagi daripada Toat Beng Vichiang. Sepasang tangan Masunio menjadi merah darah kalau ia menggunakan ilmu ini dan setiap pukulannya selain mengandung hawa panas melebihi pukulan kedua orang kakek, juga membawa bau amis dan mengeluarkan bunyi mencicit tinggi. Berbeda dengan Toat Beng Vichiang yang menghanguskan kulit lawan, pukulan Hiat Chiang ini mengandung racun jahat sekali yang akan meracuni darah lawan hanya oleh hawa pukulan saja, apalagi kalau sampai bersentuhan atau terkena pukulan tangan merah itu. Namun, betapapun lihai dan mengerikan ilmu pukulan dari ketiga orang murid setan botak ini, bagi Han Han mereka itu bukan apa-apa. Dia tidak ingin berkelahi, akan tetapi setelah diserang seperti itu, tentu saja dia tidak sabar lagi. Melihat datangnya pukulan dari belakang, kanan dan kiri ini dia mengempit tongkatnya, kakinya yang tinggal sebuah itu berputar sehingga tubuhnya membalik, tangan kirinya didorongkan ke arah pukulan Masunio yang berbunyi seperti tikus terjepit sedangkan tangan kanannya membuat gerakan dorongan memutar, sekaligus menghadapi kedua pukulan He Giamong dan Pek Giamong dari depan dan kanan. Des! Hawa pukulan yang panas bertumbuk di udara. Terdengar pekik nyaring dan tubuh 3 orang murid setan botak itu terbanting dan bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Han Han tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi 3 orang lawannya itu bergulingan untuk meloncat dan hendak menerobos kepungan, akan tetapi para prajurit Manchu yang sudah menghadangnya telah menubruknya dengan tombak dan golok mereka. Menghadapi hujan senjata ini, Han Han cepat memutar tongkatnya. Terdengar suara nyaring berkerontangan ketika belasan batang tombak dan golok beterbangan terlepas dari tangan para pemegangnya, bahkan banyak di antara senjata-senjata itu yang patah-patah. Setan-setan ganas. Minggirlah, beri jalan, aku tidak mau berkelahi. Han Han membentak, akan tetapi tentu saja suaranya tidak dihiraukan orang dan dari depan menyambar belasan batang anak panah sebagai jawaban bentakannya itu. Benar-benar keparat orang-orang Manchu. Han Han mulai panas perutnya. Sekali putar saja, tongkatnya telah meruntuhkan semua anak panah. Para prajurit sudah menyerbu lagi. Ada yang menyerang dengan tombak, pedang, atau golok, akan tetapi banyak pula yang nekat menyerang dengan tangan kosong karena senjatanya telah patah. Mereka menyerang sambil berteriak-teriak, membuat Han Han makin marah. 4 orang prajurit yang menerjang dari kiri memandang rendah dan merasa girang ketika pemuda buntung itu menyambut terjangan golok mereka dengan tangan kiri yang kosong. Mereka merasa yakin bahwa tentu serbuan mereka sekali ini akan merobohkan atau setidaknya melukai Han Han. Akan tetapi, tiba-tiba ketika tangan kiri pemuda buntung itu digerakkan seperti orang menampar, hawa yang amat dingin menyambar, tubuh mereka terpelanting ke atas tanah seperti dibanting dan senjata mereka masih tergenggam, akan tetapi 4 orang prajurit ini telah menjadi mayat yang darahnya membeku. 6 orang lain yang datang menerjang dari depan dan kiri, disambut dengan tongkat. Demikian cepat gerakan tongkat ini sedangkan tubuh Han Han tetap tidak berpindah tempat. Hanya berdiri di atas sebelah kaki, tongkat digerakkan ke arah para pengeroyok. Dalam waktu beberapa detik saja 6 orang ini pun roboh dan tewas. Singgi. Han Han cepat merendahkan tubuh membiarkan sinar pedang yang menusuk ke arah tengkuknya itu lewat di atas kepalanya. Tanpa membalikkan tubuh, tongkatnya menyambar ke belakang, ke arah penyerangnya. Terang-terang.
Tampak api berpijar ketika tongkatnya tertangkis oleh dua batang golok yang digerakkan tenaga kuat. Han Han memutar kaki tunggalnya dan melihat bahwa yang menyerangnya tadi adalah Hiat Chiang Xian Lim Hasunio, sedangkan yang menangkis tongkatnya adalah Hek Giam Ong dan Pek Giam Ong. Kiranya ketiga orang murid setan botak ini sudah bangkit kembali dan kini telah mempergunakan senjata. Hal ini sebetulnya jarang sekali dilakukan tiga orang itu. Mereka telah menerima gemblengan Kang Tou Kui Gak Liat dan telah memiliki ilmu silat tinggi, bahkan kedua orang kakek yang mukanya hitam dan putih itu telah memiliki ilmu pukulan Toat Beng Fi Chiang, sedangkan Ma Sunio memiliki Hiat Chiang. Dengan kedua macam ilmu pukulan yang didasari tenaga sakti Fiang Xin Chiang ini, mereka amat percaya akan kemampuan sendiri menghadapi lawan sehingga mereka tidak pernah membutuhkan senjata tajam. Kedua tangan mereka lebih ampuh daripada senjata tajam yang manapun juga. Akan tetapi sekali ini, menghadapi Han Han yang ternyata memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa, jauh lebih kuat daripada tenaga mereka sehingga mereka itu sama sekali tidak dapat mengandalkan pukulan tangan kosong berdasarkan sinkang, maka setelah mereka bergulingan dan lenyap ke peningan kepala mereka, tiga orang tokoh kaum sesat itu telah menyambar senjata dan menyerang lagi. Begitu Han Han membalikkan tubuh, tiga orang sakti itu menyerangnya. Gerakan pedang di tangan Ma Sunio cepat bukan main sehingga pedangnya merupakan sekelebatan sinar menyilaukan mata. Juga gerakan golok di tangan kedua orang Hek Pek Giam Ong mendatangkan angin berdesir, tanda bahwa tenaga mereka kuat sekali. Tiga orang ini menyerang dari depan, kanan dan kiri Han Han dan begitu senjata mereka meluncur dengan tangan kanan, tangan kiri mereka menyusul dengan pukulan Toat Beng Fi Chiang dan Hiat Chiang. Han Han yang baru saja membalikkan tubuh melihat berkelebatnya tiga batang senjata tajam itu, cepat menangkis dengan putaran tongkatnya, tidak menyangka bahwa tiga orang lawannya itu menyusulkan pukulan-pukulan lengan kiri yang amat kuat, maka ia hanya menangkis pedang dan golok. Cering terang-terang. Tiga batang senjata lawan ini terpental dan hampir terlepas dari pegangan, akan tetapi pukulan tiga tangan yang mengandung hawa sakti kuat, menyambar ke tubuh Han Han. Pemuda ini mengerahkan sinkang dan menerima pukulan itu. Tubuhnya bergoyang-goyang. Melihat betapa tubuh Han Han bergoyang-goyang akibat sambaran tiga buah pukulan jarak jauh, Ma Sunio menjadi girang dan mengira bahwa pemuda buntung yang amat lihai itu telah terluka. Ia mengeluarkan pekik melengking dan menubruk maju, pedangnya menusuk ke arah lambung kiri Han Han dan tangan kirinya dengan tenaga Hiat Chiang sepenuhnya mencengkeram ke arah leher. Hebat bukan main serangan Hiat Chiang Xian Lim Hasunio ini, dan entah mana yang lebih berbahaya antara pedang di tangan kanan ataukah pukulan Hiat Chiang tangan kirinya. Terjangan ganas yang merupakan serangan maut dari Ma Sunio ini masih disusul oleh serbuan Hek Giam Ong dan Pek Giam Ong yang siap-siap mendekati dan mencari kesempatan baik sebagai perkembangan serangan Ma Sunio. Han Han melihat betapa para prajurit Manchu sudah mengepung rapat tempat itu, melihat pula sikap para tokoh kaum sesat yang siap hendak membunuhnya. Ia maklum bahwa makin lama akan makin berbahayalah keadaannya. Kini menghadapi terjangan Ma Sunio, ia mengeluarkan seruan keras, tongkatnya bergerak ke pinggir menangkis dan terus menggunakan sinkang menempel pedang wanita itu. Pukulan Hiat Chiang yang mengeluarkan bau amis itu tidak ia elakkan, melainkan ia papaki dengan tangan kanannya yang terbuka telapak tangannya. Dup, plak. Pedang dan tongkat bertemu dan melekat, kedua tangan pun bertemu dan melekat. Ma Sunio kembali mengeluarkan suara melengking nyaring ketika merasa betapa pedangnya melekat pada tongkat dan betapa tangan kirinya yang menempel tangan kanan pemuda itu, pertama-tama terasa menggigil kemudian terasa betapa hawa yang amat dingin menjalar masuk ke tubuh melalui lengan kirinya. Aiy! Ia berseru, melepaskan pedangnya yang masih menempel tongkat lawan, menggunakan tangan kanannya untuk menghantamkan lagi pukulan Hiat Chiang yang lebih hebat ke arah dada Han Han. Grup. Han Han sengaja menerima pukulan tangan kanan wanita itu dan telapak tangan Ma Sunio menempel pada dadanya, langsung hawa dingin menjalar memasuki lengan kanan wanita itu. Ma Sunio mengerahkan sinkang dan berusaha menarik kembali kedua lengannya, namun terlambat. Hawa dingin yang tersalur keluar dari tubuh Han Han adalah inti dari inkang yang dihimpunnya di Pulau Es, maka hawa dingin yang amat luar biasa itu telah melukai jantung Ma Sunio yang seketika menjadi seperti kaku dan membeku. Setan buntung. Bentakan ini keluar dari mulut Pek Giam Ong. Iblis yang berjuluk Raja Maut Putih ini mencelat maju hendak menolong sumoinya. Goloknya menyambar ke tengkuk Han Han dengan kecepatan seperti kilat menyambar.
Sedangkan Hek Giam Ong juga sudah menusukkan goloknya untuk mendodet perut pemuda itu dari kanan. Han Han melepaskan Masunio sambil meloncat mundur. Tubuh wanita itu roboh tak bernyawa lagi, roboh seperti patung kayu yang kaku. Sambil meloncat mundur, Han Han merendahkan tubuh, tongkatnya menyelinap dari bawah, tangan kanannya didorongkan ke atas menggunakan hawa pukulan menangkis bacokan golok Pek Giam Ong. Pek Giam Ong menjerit ngeri ketika tahu-tahu orang yang dibacok tengkuknya itu sekali mengangkat tangan membuat goloknya tertahan dan tanpa dapat ia elakkan lagi, tongkat Han Han yang tadi bergerak dari bawah, melemparkan pedang Masunio yang tadi menempel di ujung tongkat. Pedang itu meluncur seperti anak panah dari jarak dekat, menembus perut Pek Giam Ong sampai ke punggung. Pek Giam Ong membelalakan mata melihat ke perutnya, kemudian dengan kedua tangannya ia mencabut pedang itu dan berbareng dengan menyemburnya darah dari perut dan punggungnya, iblis muka putih ini menubruk maju. Han Han menangkis pedang itu, sekaligus ia mengirim tendangan yang membuat tubuh lawan itu tergelimpang dan tewas. Cara Han Han menendang amatlah mengherankan, tubuhnya mencelat ke atas, di udara kakinya bergerak dan tendangannya seperti tendangan ayam jago bertanding. Sambil menendang, ia telah menyambar pedang Masunio dengan tangan kanan, pedang yang oleh Pek Giam Ong dipergunakan untuk menyerangnya dalam keadaan sudah sekarat tadi. Hek Giam Ong sudah menubruk dengan kemarahan meluap-luap. Melihat kematian dua orang saudara seperguruannya, ia menjadi marah sekali. Tanpa mempedulikan sesuatu, maklum bahwa dengan pukulan dan senjata akan percuma terhadap pemuda buntung itu, ia telah membuang goloknya dan menubruk maju memeluk pinggang Han Han dari belakang. Sebelum pemuda buntung ini sempat menghindarkan diri karena baru menghadapi Pek Giam Ong yang ditendangnya, tahu-tahu tubuhnya telah dipeluk oleh sepasang lengan yang panjang hitam dan amat kuat dari Hek Giam Ong. Raksasa hitam ini bukan hanya memeluk, bahkan kedua tangannya dengan jari-jari tangan mengandung Toat Beng Vichiang itu telah mencengkeram, yang kanan mencengkeram perut, yang kiri mencengkeram tenggorokan Han Han. Sedetik pemuda buntung ini bingung juga menghadapi serangan tidak lumrah ini. Namun tentu saja dia tidak kehilangan akal. Mula-mula, tubuhnya secara otomatis telah menggerakkan sinkang untuk melindungi perut dan tenggorokannya, kemudian kakinya dan tongkatnya menekan tanah sehingga tubuhnya mencelat ke atas tinggi sekali. Semua prajurit Manchu dan para tokoh yang menyaksikan pertandingan ini menahan napas. Mereka melihat betapa tubuh Hek Giam Ong ikut terbawa mencelat ke atas dan tampaklah betapa pemuda buntung itu berkali-kali melakukan gerakan jungkir balik seperti kitiran di atas udara sehingga sukar diikuti pandang mata. Tiba-tiba bayangan yang berputaran itu pecah dua dan melayanglah tubuh Hek Giam Ong yang terbanting jatuh ke atas tanah dengan suara berdebuk dan dalam keadaan tak bernyawa lagi, kepalanya pecah oleh pukulan ujung tongkat Han Han. Han Han melesat ke depan melampaui kepala pasukan Manchu. Akan tetapi ketika ia melayang lagi ke atas pohon, tiba-tiba ada desir angin yang amat hebat dari pohon itu. Kiranya di atas pohon itu telah berdiri seorang pendeta gendut yang bukan lain adalah Tian Tok Lama dan yang mengirim pukulan ke arahnya. Pendeta lama itu berdiri setengah berjongkok di atas dahan pohon yang besar, perutnya mengeluarkan bunyi, kok-kok-kok, seperti suara ayam biang dan kedua lengannya didorongkan ke arah tubuh Han Han yang sedang mencelat ke atas. Itulah pukulan jarak jauh Hek In Fi Hong Chiang yang amat dahsyat dan agaknya kakek ini sudah mengenal gerakan-gerakan Han Han yang cepat seperti kilat maka ia sengaja menghadangnya dari atas pohon. Angin yang keras dan panas dengan uap hitam menyambar ke arah tubuh Han Han. Han Han terkejut sekali, maklum bahwa lawan tangguh ini melancarkan pukulan yang dahsyat dan berbahaya selagi tubuhnya masih di udara. Namun tidak percuma dia digembleng oleh wanita sakti buntung Hu Xiao Bue dan telah mewarisi ilmu gerak kilat Soan Hong Lui Kun. Sambaran angin pukulan yang dahsyat itu dapat ia pergunakan sebagai tenaga landasan, dan sambil mengerahkan sinkang di tangan kanan yang didorongkan ke depan menangkis, ia dapat meminjam hawa pukulan lawan membuat tubuhnya mencelat ke kiri dan pukulan yang dahsyat itu luput. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara kagum. Omitohut, dan dari pohon sebelah kiri menyambar pula angin pukulan yang biarpun tidak sehebat Hek In Fi Hong Chiang tadi, namun dibarengi bentakan. Robohlah. Luar biasa sekali bentakan ini karena Han Han merasa seolah-olah ia terpaksa harus roboh. Biarpun ia sudah menggerakkan lengan menangkis dan mendapat kenyataan bahwa serangan dari pendeta kurus Tai Li Lama ini tidaklah sekuat serangan Tian Tok Lama tadi, namun di dalam bentakan itu terkandung wibawa dan kekuatan yang lebih berbahaya daripada pukulan itu, seperti mimpi Han Han terpelanting, seolah-olah lebih parah terkena pukulan bentakan itu pada lubuk hatinya.
Masih untung bahwa Han Han memiliki kekuatan batin yang aneh. Andai kata tidak demikian, tentu serangan tadi benar-benar akan membuat ia roboh terbanting karena pendeta kurus ini telah menggunakan ilmunya yang hebat, yaitu Shin Kun Ho Atlek, semacam ilmu pukulan yang disertai ilmu sihir yang terkandung dalam bentakannya tadi. Dalam waktu 2 detik saja setelah ia merasa tubuhnya melayang turun, Han Han sudah dapat menguasai dirinya dan cepat ia berjungkir balik sehingga ketika turun ke tanah, ia berdiri tegak dengan kaki tunggalnya. Akan tetapi, baru saja ia turun, kembali Tian Tok Lama dan Tai Li Lama sudah menyerangnya, sekarang kedua orang pendeta Tibet itu menyerangnya dari atas tanah, dari kanan kiri. Tian Tok Lama masih menggunakan pukulan maut Hek In Vi Hong Chiang yang menyambar dari kanan, sedangkan pendeta kurus Tai Li Lama mengirim hantaman dari kiri sambil membentak lagi, robohlah. Han Han merasa tubuhnya tergetar, bukan hanya oleh bentakan, melainkan juga oleh hawa pukulan. Ia mengerahkan semua sinkangnya, maklum betapa lihainya dua orang lawan itu dan secepat kilat ia menancapkan pedang rampasan dan tongkat di atas tanah kemudian mengembangkan kedua lengan ke kanan kiri mendorong kembali serangan lawan. Secara otomatis, tangan kiri Han Han mengerahkan tenaga inti es, sedangkan tangan kanan mengerahkan tenaga inti api. Memang pemuda ini memiliki sinkang yang sudah mencapai tingkat amat tinggi sehingga dia dapat memecah sinkangnya menjadi dua, yaitu menggunakan tangan kiri dengan imkang dan tangan kanan dengan yangkang. Wood. Des. Pertemuan tenaga sakti yang amat dahsyat ini membuat tubuh Han Han tergetar. Akan tetapi kedua orang pendeta Tibet juga terkejut dan mundur selangkah, tubuh Tai Li Lama agak menggigil kedinginan, sedangkan wajah Tian Tok Lama menjadi merah sekali. Dalam detik berikutnya, mereka berdua sudah menambah tenaga dan memukul lagi, sambil melangkah dekat. Akan tetapi mereka hanya melihat bayangan berkelebat dan tubuh Han Han berikut pedang dan tongkatnya telah lenyap karena pemuda itu sudah mencelat ke atas. Hampir saja kedua orang pendeta sakti ini saling mengadu pukulan sendiri dan hanya karena tingkat mereka yang sudah amat tinggi membuat mereka dapat mengubah sasaran sehingga menyeleweng dan masing-masing hanya merasakan sambaran angin pukulan teman. Han Han mencelat ke atas dengan niat hendak melepaskan diri dari kepungan, akan tetapi tiba-tiba puluhan batang anak panah menyambar dari atas pohon-pohon yang mengelilinginya. Ia makin terkejut, maklum bahwa pihak musuh telah melakukan persiapan sehingga barisan panah telah menutup jalan keluarnya melalui puncak-puncak pohon. Terpaksa ia memutar tongkatnya turun lagi, agak jauh dari situ. Begitu ia turun, ia sudah dikepung lagi oleh puluhan orang prajurit Manchu. Senjata pasukan ini datang menyerangnya bagaikan hujan. Han Han makin marah. Ia memang tidak suka berkelahi dengan mereka, akan tetapi kalau dipaksa seperti itu, tentu saja ia harus membela diri mati-matian. Ia mengeluarkan seruan keras, tongkat dan pedang rampasannya ia gerakkan seperti kilat menyambar-nyambar sehingga dalam waktu singkat 6 orang pengeroyok roboh dan tewas. Minggir. Bentakan ini keluar dari mulut Tian Tok Lama dan Tai Li Lama. Dua orang pendeta sakti dari Tibet ini maklum bahwa pemuda ini bukan lawan para prajurit itu dan hanya mereka berdua dan para tokoh sakti saja yang akan mampu menandinginya. Han Han berdiri tegak, bersandar pada tongkat di tangan kirinya, sedangkan pedang rampasan yang sudah merah oleh darah itu ia pegang dengan tangan kanan. Kedua alisnya yang tebal dikerutkan, sepasang matanya tajam melirik ke arah 5 orang sakti yang bergerak melangkah perlahan-lahan mengepungnya. Mereka itu bukan lain adalah Tian Tok Lama, Tai Li Lama, Bong Lek si muka tikus dan Bong Po Asik yang kepalanya ada, telurnya, yaitu sepasang saudara kakak beradik yang terkenal dengan julukan tikus kuburan, seorang kakek kurus kecil berjenggot panjang yang ia tidak kenal siapa, dan di bawah sebatang pohon, dengan cara berdirinya yang aneh, tampak Sintia Kui Ciam Tek si burung hantu yang tidak ikut mengepungnya, hanya menonton dengan mata tak pernah berkedip seperti mata seekor burung. Bangau mengintai katak. Han Han bersikap waspada. Ia dapat menduga bahwa di antara 6 orang lawannya yang sakti ini, kedua orang pendeta Tibet dan si burung hantu itulah yang agaknya paling lihai. Kedua tikus kuburan itu biarpun berkepandaian tinggi, namun bukan merupakan lawan tangguh. Hal ini tampak bukan hanya dalam sikap mereka yang kelihatan gentar, juga terbukti bahwa mereka berdua memegang senjata. Bong Lek si muka tikus itu memegang senjata siangkek, sepasang tombak bercabang, bergagang pendek, sedangkan adiknya Bong Po Asik yang kepalanya benjol sebesar telur itu memegang sebatang pedang.
Orang ketiga yang memegang senjata adalah kakek kurus kecil berjenggot panjang yang bertelanjang kaki, memegang sebatang rantai panjang yang ia putar-putar dengan kedua tangannya. Aku harus dapat lebih dulu merobohkan 3 orang yang paling berbahaya itu, pikir Han Han. Musuh terlampau banyak dan kalau dia melawan mereka yang lebih lemah namun banyak jumlahnya sehingga nanti tenaganya akan habis untuk menghadapi 3 orang sakti itu, tentu dia akan celaka. Kalau dia berhasil merobohkan 3 orang lawan tangguh itu, dia akan selamat, yang lain-lain tidaklah berat untuk dihadapi dan dia akan dapat menyelamatkan diri. Setelah berpikir demikian, Han Han mengeluarkan seruan melengking dari dalam pusar menembus dada dan tenggorokan, kemudian tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik dan berputaran membingungkan para pengurungnya dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke arah Ciam Tek si burung hantu yang kelihatannya melenggut di bawah pohon, bersandar pada gagang sabitnya yang amat tajam. Gerakan Han Han amatlah cepatnya karena memang dia mempergunakan gerak kilat dari Soan Hong Lui Kun sehingga si burung hantu yang lihai itu pun kini menjadi amat terkejut. Dahulu, ketika ikut membantu Giam Kok Ma menjebak Han Han, Ciam Tek si burung hantu ini pernah mendapat kesempatan bergebrak sejurus menghadapi Toat Beng Chiu Xianli dan ternyata kepandaiannya berimbang dengan nenek itu. Karena itu, biarpun terkejut sekali, ia tidak kehilangan akal melihat tubuh pemuda buntung itu meluncur dan menusuknya dengan pedang rampasan. Ciam Tek si burung hantu tahu-tahu sudah meloncat naik pula, senjatanya yang hebat berbentuk sabit itu berubah menjadi sinar menyilaukan, menyambar ke atas menangkis pedang rampasan yang dipergunakan Han Han untuk menyerangnya. Trang! Pedang rampasan di tangan Han Han patah menjadi 2, akan tetapi senjata sabit itu pun patah. Bahkan Ciam Tek masih terhuyung-huyung ke belakang. Ia terkejut bukan main, cepat ia menjatuhkan diri bergulingan dan setelah meloncat bangun Ciam Tek sudah siap menghadapi lawannya yang buntung namun memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa itu. Akan tetapi ketika si burung hantu ini meloncat bangun, ia melihat Han Han telah dikeroyok 2 oleh Tian Tok Lama dan Tai Li Lama. Kembali Ciam Tek tertegun dan memandang kagum. 2 orang pendeta Tibet yang terhitung suheng-suhengnya karena dia pernah belajar di bawah satu guru dengan mereka itu, sudah ia ketahui kelihayan mereka. Namun kini mereka berdua maju berbareng, mengeroyok si pemuda buntung Han Han, benar-benar hal yang amat aneh dan mulai menipislah rasa penasaran di hatinya mengapa dalam segebrakan saja senjatanya yang ampuh menjadi patah dan dia terhuyung ke belakang. Dengan tongkat bututnya, Han Han menghadapi pengeroyokan 2 orang pendeta Tibet. Pemuda ini mengerti bahwa 2 orang lawannya memiliki pukulan-pukulan ampuh sekali, maka ia menghadapi mereka dengan hati-hati, akan tetapi juga ingin mengakhiri pertandingan itu secepatnya agar dia dapat membebaskan diri sebelum terlambat dan kehabisan tenaga. Oleh karena ini Han Han mainkan tongkat di tangan kirinya dengan ilmu pedang Siang Mo Kiam Sut yang amat dahsyat. Hanya bedanya, kalau Siang Mo Kiam Sut lebih hebat dimainkan dengan sepasang senjata pedang, kini dia hanya menggunakan sebatang tongkat di tangan kiri. Sedangkan tangan kanannya ia pergunakan untuk menangkis pukulan-pukulan lawan atau membalas dengan pukulannya sendiri yang mengandung tenaga dahsyat. 2 buah kitab yang dahulu diberikan kepadanya oleh sepasang pedang iblis Chan Ji Kun dan Oke Yan Hua adalah 2 kitab yang mengandung pelajaran ilmu pedang iblis, yaitu iblis jantan dan iblis betina yang kalau digabungkan menjadi Siang Mo Kiam Sut, ilmu pedang sepasang iblis, yang amat ampuh. Kini, karena dia hanya memegang sebatang tongkat di tangan kiri, Han Han hanya bisa mainkan semacam saja, yaitu bagian ilmu pedang iblis jantan dari kitab peninggalan Chan Ji Kun. Melihat gerakan tongkat yang amat hebat, apalagi didasari ginkang yang sukar dicari lawannya dan tenaga sinkang yang amat kuat, 2 orang pendeta Tibet itu diam-diam merasa heran sekali, juga kagum. Belum pernah selamanya mereka bertemu tanding selihai ini dan diam-diam mereka mengerti bahwa kalau mereka harus melawan satu-satu, mereka tentu akan sukar sekali menandingi kehebatan pemuda buntung ini. Selama 3-40 jurus kedua orang pendeta itu berusaha merobohkan Han Han dengan serangan bertubi-tubi. Namun akhirnya mereka tahu bahwa kalau mereka mempergunakan jurus-jurus silat, tak mungkin mereka akan dapat merobohkan pemuda buntung yang ternyata dapat bergerak secepat kilat secara aneh ini, bahkan membahayakan mereka sendiri karena gerakan loncatan Han Han amat sukar diikuti pandangan mata dan sukar diduga kemana tubuh yang hanya berkaki satu itu mencelat. Tiba-tiba Tian Tok Lama mengeluarkan gerangan keras yang agaknya menjadi isyarat bagi sutenya. Keduanya sudah meloncat 2 langkah ke belakang, menghadapi Han Han dari barat dan timur. Kemudian mereka melancarkan pukulan dahsyat yang berdasarkan sinkang mereka yang kuat.
Tian Tok Lama sudah berdiri dengan kedua kaki terpentang, tubuhnya merendah seperti jongkok, perutnya mengeluarkan bunyi berkokok dan dari kedua tangannya menyambar angin pukulan yang amat panas hawanya, bahkan dari lengan kanannya yang membiru itu keluar suara bercuitan, dibarengi mengebulnya uap hitam yang menerjang ke arah Han Han. Tai Li Lama juga berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang, kedua lengannya bergerak, yang kanan melakukan gerakan mendorong ke arah Han Han, yang kiri dengan telunjuk mengacung membuat gerakan berputar dan mencoret-coret seperti sedang menggambar atau menulis huruf di udara. Han Han juga maklum bahwa kalau ia mengandalkan ilmu silatnya saja, akan sukarlah ia mengalahkan kedua orang pendeta Tibet itu, maka begitu melihat mereka mulai mengandalkan pukulan sakti, ia pun cepat menancapkan tongkatnya di atas tanah. Kemudian cepat ia mengerahkan tenaga di kedua lengannya dan dia menggerakkan kedua lengannya ke kanan-kiri, dilonjorkan untuk menahan pukulan-pukulan lawan dengan sinkang yang menggetar keluar dari telapak kedua tangannya yang terbuka. Han Han merasa betapa kedua tangannya seolah-olah bertemu dengan dinding baja yang panas. Maklumlah ia bahwa kedua orang kakek itu telah mengeluarkan tenaga Yangkang, maka ia pun mengerahkan inti tenaga Fiang Xinqiang disalurkan ke arah kedua lengannya. Bukan main hebatnya pertemuan tenaga di udara ini. Biarpun kedua tangan Han Han masih terpisah dari tangan lawan, masih sejauh setengah meter, namun sudah terasa panasnya dan uap hitam yang mengebul dari kedua tangan Tian Tok Lama makin menebal. Han Han berdiri tegak, tidak bergeming, kedua lengannya tampak kokoh kuat menahan ke kanan kiri. Pemuda ini merasa betapa tenaga kedua orang lawannya tidak seimbang. Tenaga Tian Tok Lama lebih kuat dan melihat kedua orang itu makin mendekat, Han Han sengaja membiarkan hal ini karena ia maklum bahwa kalau dia tidak berani membiarkan mereka mendekat, akan makin sukar baginya mencapai kemenangan. Dalam hal sinkang, ia percaya kepada tenaganya sendiri, dan kalau mereka sudah dekat, tentu akan lebih mudah baginya mempergunakan ginkang dari Soan Hong Lui Kun untuk mendahului mereka mengirim serangan maut. Para prajurit Manchu dan para tokoh yang menonton pertandingan itu menjadi tegang hatinya. Pertandingan yang aneh bagi para prajurit, akan tetapi bagi tokoh-tokoh seperti sepasang tikus kuburan, mereka maklum betapa bahayanya mencampuri pertandingan seperti itu yang seolah-olah mengeluarkan sinar-sinar kilat yang akan mematikan orang yang berani mendekat. Dari jauh saja mereka sudah dapat merasakan getaran-getaran hebat yang keluar dari benturan tenaga sakti tiga orang itu. Tubuh kedua orang Huisyo Tibet itu makin dekat dan telapak tangan mereka hampir menyentuh kedua telapak tangan Han Han. Tiba-tiba Han Han menjadi terkejut bukan main karena dari sebelah kirinya di mana Tai Li Lama menyerang dengan hawa pukulan, timbul semacam gelombang yang amat aneh. Gelombang yang menggetarkan seluruh tubuhnya, yang kemudian menyelimuti pikirannya dan terdengar suara pendeta itu, amat dekat di telinganya atau seperti di dalam kepalanya, suara perlahan namun mempunyai daya tarik yang sukar dilawan. Menyerahlah. Engkau tidak kuat lagi. Menyerahlah. Berlututlah. Suaranya sendirikah itu? Tiba-tiba Han Han merasa betapa beratnya mempertahankan diri, betapa kedua lengannya yang tadi masih kuat menahan himpitan tenaga sakti dari kanan kiri itu terasa lelah sekali, hampir tidak kuat dia. Menyerahlah, berlutut. Suaranyakah itu? Ah, bukan, itu suara Tian Li Lama yang entah bagaimana memasuki otaknya. Ketika Han Han di dalam hatinya menggoyang kepala mengusir keadaan seperti mimpi itu, seketika pandang matanya terang kembali, bisikan lenyap akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa dia sudah benar-benar menekuk lutut kaki tunggalnya. Dan terdengarlah olehnya sorakan-sorakan para prajurit Manchu yang melihat dia berlutut, membentangkan kedua lengannya ke kanan kiri dengan tubuh gemetar. Setan! Han Han mengerahkan seluruh kekuatan batin dan sinkangnya, lalu perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Kiranya telapak tangannya sudah menempel kepada telapak tangan kedua lawan di kanan kiri dan ia merasa betapa hawa panas yang keluar dari tangan mereka itu masih dapat ia tahan. Ia melirik ke arah Tian Li Lama dan melihat pendeta kurus ini mulutnya berkemak-kemik. Tangan pendeta ini menempel di tangan kirinya dan tangan kiri pendeta itu membuat gerakan-gerakan aneh. Mengertilah Han Han bahwa tentu pendeta ini menggunakan ilmu hitam. Teringat ia akan kekuatan mukjizat yang terkandung dalam tubuhnya sendiri, maka ia pun membalas pandang mata Huisyo Tibet itu, mengerahkan kekuatan kemauannya dan di dalam hatinya ia membentak. Hai Li Lama, mengapa menyuruh orang lain? Engkaulah yang ingin menyerah dan berlutut. Berlututlah. Tiba-tiba pendeta Tibet yang kurus itu mengeluarkan seruan aneh dari dadanya dan kedua kakinya bertekuk lutut. Ji Su Heng.
Terdengar suara para burung hantu. Agaknya teriakan inilah yang menyadarkan Tai Li Lama. Pendeta kurus ini terkejut sekali dan cepat bangkit berdiri, akan tetapi terlambat. Saat yang hanya sejenak itu telah dimanfaatkan oleh Han Han yang tiba-tiba, dengan kemampuannya yang luar biasa dalam tubuhnya, telah mengubah inti hawa panas Fiang Xinjiang menjadi Suat Im Xinjiang yang dingin sekali. Seketika tubuh Tai Li Lama menggigil sedangkan Tian Tok Lama berseru keras, mengerahkan seluruh tenaganya melawan hawa dingin. Ai! Han Han mengeluarkan seruan keras sekali, berkali-kali, ia mengubah-ubah sinkangnya, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin sehingga kedua orang lawannya menjadi bingung dan tersiksa. Lebih-lebih lagi Tai Li Lama yang memang sudah terluka sebagai akibat kelengahannya jatuh di bawah pengaruh kekuatan mukjizat Han Han. Perubahan-perubahan hawa sakti itu membuat keringat dingin bercucuran dan mukanya pucat sekali. Akan tetapi, pertandingan hebat ini bukan tidak merugikan Han Han sendiri karena melawan dua orang tokoh yang begitu kuat membutuhkan pengerahan seluruh tenaganya. Biarpun dia dapat menguasai keadaan, namun sesungguhnya dia terhimpit oleh tenaga raksasa, dan tadi ketika sejenak ia tertekan hebat dan hampir saja ia celaka. Maklum bahwa tidak boleh ia berlama-lama karena keadaannya sendiri berbahaya, Han Han mengumpulkan seluruh tenaganya, tubuhnya direndahkan sedikit kemudian ia mendorong ke kanan-kiri dengan keras sambil berteriak. Hiat! Inti tenaga sinkang Han Han memang bukan didapat dengan latihan biasa. Tenaga saktinya sudah timbul ketika ia mengalami hal yang mengguncang jiwanya, kemudian ia menggunakan kekuatan kemauan untuk melatih sinkang yang tinggi tingkatnya seperti Fiang Xinjiang. Lebih-lebih lagi setelah ia melatih diri di Pulau Es, dia sudah memiliki sinkang yang sukar dicari bandingnya. Kemudian sekali, dia digembleng oleh Hu Xiaobue, seorang di antara pemilik Pulau Es, tentu saja tingkatnya menjadi amat tinggi. Biarpun kedua orang pendeta Tibet itu merupakan tokoh-tokoh besar di Tibet dan sukar dicari tandingannya, namun setelah mereka dibingungkan dengan hawa sinkang yang berubah-ubah tadi, kini serangan terakhir Han Han tak dapat mereka tahan dan tubuh mereka terlempar ke belakang sampai belasan meter jauhnya. Begitu terbanting roboh, kedua orang pendeta Tibet ini cepat bersila dan meramkan mata, cepat-cepat mengatur pernapasan dan menggunakan sinkang untuk menolong nyawa mereka dari luka dalam yang cukup berbahaya. Akan tetapi, Han Han sendiri pun harus menggunakan tenaga terakhir tadi untuk dapat melontarkan dua orang lawannya yang kuat, maka kini biarpun dia berhasil, dia sendiri pun tidak keluar tanpa luka, biarpun lukanya tidak seberat kedua orang lawan. Begitu kedua orang lawannya terlempar, pemuda buntung ini terhuyung-huyung, tubuhnya bergoyang-goyang dan ia muntahkan sedikit darah segar. Kedua matanya dipejamkan dan tangan kirinya meraba-raba gagang tongkat yang tadi ia tancapkan di atas tanah. Aku mencari adikku. Kenapa kalian mendesakku? Mulutnya berbisik penuh penyesalan. Tiba-tiba dari belakangnya menyambar angin pukulan yang amat hebat. Han Han terkejut, cepat ia memutar tubuh, akan tetapi karena kepalanya masih pening, gerakannya kurang cepat. Terpaksa ia hanya menggerakkan tangan kanan menangkis, dan berhasil menangkis tangan kiri Chiam Tek. Akan tetapi tangan kanan si burung hantu masih tepat memukul dadanya dengan pukulan Hek In Xinjiang yang beracun. Des! Tubuh Han Han terpelanting ke kanan dan kembali ia muntahkan darah segar. Pemuda ini masih sadar dan maklum bahwa kalau tidak cepat bergerak, akan celakalah dia. Kaki tunggalnya menjejak tanah, tangan dan tongkat juga bergerak dan tubuhnya sudah mencelat ke atas. Benar saja dugaannya, pukulan si burung hantu tiba dan mengenai tanah tempat ia tadi rebah. Melihat pukulannya gagal, Chiam Tek si burung hantu yang sudah kegirangan karena serangan pertamanya tadi berhasil, cepat meloncat naik mengejar dan mengirim pukulan pula. Pengecut curang. Han Han memapaki dan terpaksa ia berjungkir balik untuk mengelak dan terpaksa ia meloncat turun lagi ke atas tanah. Si burung hantu juga melayang turun. Han Han membelalakan matanya penuh amarah, bibirnya masih berdarah, dadanya terasa sakit sekali. Ia marah oleh kecurangan lawan yang memukul dari belakang selagi ia pening. Hahaha, mampuslah. Chiam Tek tertawa mengejek dan kembali ia melakukan pukulan Hek In Xinjiang dengan gerakan yang aneh. Pukulan ini sebetulnya sama sumbernya dengan pukulan kedua orang pendeta Tibet dan memang dahulu ketika merantau sampai ke Tibet, si burung hantu belajar ilmu pukulan ini dari guru kedua orang pendeta lama maka mereka itu terhitung suheng-suhengnya. Pukulannya yang disebut Hek In Xinjiang, pukulan sakti awan hitam, ini pun mengeluarkan uap hitam dan beracun.
Sungguh pun tidak sedahsyat Hek Invi Hongqiang dari Tian Tok Lama akan tetapi juga cukup hebat dan jarang ada orang mampu menahan pukulan maut ini. Manusia bermuka seperti burung ini amat licik dan juga bermata tajam. Ia dapat mengerti bahwa sedikit banyak pemuda luar biasa ini sudah terluka dalam pertandingan melawan kedua orang pendeta Tibet, maka ia mempergunakan kesempatan untuk menghantam Han Han dari belakang. Ketika pukulannya mengenai dada, ia menjadi girang sekali dan terus mendesak Han Han. Akan tetapi Han Han kini sudah marah bukan main. Orang telah mendesak dia yang tidak ingin berkelahi. Apalagi si burung hantu yang curang ini. Baik, ia menggigit bibir. Mari kita bertanding mati-matian. Dengan kemarahan meluap, melihat Chiam Tek memukul, Han Han tidak mau mengelak, melainkan menerima pukulan Hek In Xinqiang ini dengan pukulan pula sambil mengerahkan Im Kang. Des. Si burung hantu jatuh terduduk, tubuhnya menggigil kedinginan dan matanya terbelalak. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya mencelat ke arah Han Han, dari kerongkongannya keluar suara mencicit seperti burung, tangan kanannya menghantam didahului uap hitam ke arah ulu hati Han Han. Pemuda ini miringkan tubuh mengelak sambil berputar. Tiba-tiba tangan kiri si burung hantu dengan jari terbuka dan digerakkan miring membabat ke arah lehernya seperti sebatang golok. Han Han kembali mengelak, akan tetapi rambutnya yang panjang itu terbabat sedikit dan putus. Han Han terkejut. Kiranya tangan kiri manusia aneh bermuka burung ini dapat dipergunakan sebagai senjata yang tajamnya tidak kalah oleh pedang, dapat membabat putus gumpalan rambut. Bukan main. Hehehe. Chiam Tek mengejek dan kembali kedua lengannya yang panjang-panjang itu sudah bergerak ke depan. Yang kanan menonjok perut, yang kiri membacok kepala. Pada saat itu, 3 orang perwira Manchu ikut pula menerjang maju dengan senjata tombak mereka. Pergi, jangan bantu. Si burung hantu membentak, akan tetapi 3 orang perwira Manchu itu terus saja menyerang Han Han, pura-pura tidak mengerti. Dan memang mereka tentu saja mengerti bahwa mereka tidak semestinya menyerang terus. Akan tetapi karena penasaran maka mereka pura-pura tidak mendengar dan menerjang Han Han menggunakan tombak, seolah-olah berlomba untuk memperebutkan jasa. Diam-diam Han Han menjadi girang. Dia sudah agak lemah dan terluka, dan biarpun dia masih sanggup menandingi Chiam Tek, namun kalau manusia burung itu dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang lihai, tentu keadaannya akan berbahaya sekali. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.